Oke, kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan host Linux dan menggunakan sistem rules di chapter 10 pada bagian 10.3. Nah, dalam latihan ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola host yang menjalankan Red Hat Enterprise Linux menggunakan Ansible playbook seperti itu. Nah, di sini fokus kita itu adalah menggunakan peran sistem untuk mengatur penyimpanan baru dengan volume logis seperti itu, mengkonfigurasi antarmuka jaringan dan menggunakan modul untuk membuat pekerjaan cron serta pengguna dengan hak istimewa sudo seperti itu. Nah, di sini hasil yang diharapkan itu menggunakan peran Red Hat .rel_system_rules.storage untuk membuat, memformat dan memon volume LVM secara persisten pada host yang dikelola. Yang kedua, membuat pengguna dengan akses sudo. Yang ketiga mengkonfigurasi pengaturan jaringan pada host yang dikelola dan mengumpulkan fakta terkait jaringan. Yang keempat, menjadwalkan pekerjaan cron. Nah, seperti itu. Di sini langkah pertama yang akan kita lakukan, yang perlu kita persiapkan seperti itu, yaitu mempersiapkan sistem itu dengan perintahnya itu seperti lab start review CR3 seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar. Jika dia sukses, maka bisa kita menjalankan labnya. Sebentar. Nah, di sini jika sudah sukses, maka kita akan melanjutkannya. Coba kita translate dulu ke bahasa Indonesia. Nah, di sini spesifikasi yang kita perlukan itu yang kita akan buat. Ini ada beberapa langkah, yaitu ada beberapa latihan yang akan kita buat seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja. Nah, yang pertama kita disuruh menginstal koleksi dari file ke direktori di direktori project.rel_system_rules Red Hat -rel_system_rules -1.19.3.tar.gz collection seperti itu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu masuk ke dalam direktori cd, ke direktori review -cr3 gitu. Kita masuk. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam direktorinya. Nah, di sini kita disuruh menginstal koleksi Ansible seperti itu. Nah, di sini menggunakan perintah Ansible. Nah, seperti ini, Pak. Nah, di sini kita hilangkan tanda lebih besarnya supaya bisa berjalan seperti itu. Ini sudah terinstall ya. Di sini ada tulisannya was installed successfully.
Nah, seperti itu. Nah, di sini kita disuruh menulis playbook yang bernama menggunakan peran sistem untuk mengkonfigurasi volume logis untuk host terkelola dalam grup yang ditentukan oleh file inventaris di direktori project kita, seperti itu. Nah, di sini kita disuruh mengkonfigurasi penyimpanan dengan storage.yaml, seperti itu. Dan tujuannya itu untuk mengatur volume logis untuk host yang dikelola dalam grup web server, seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam Vim storage.yaml, seperti playbook storage.yaml. Coba kita masuk menggunakan Vim storage.yaml. Di sini kita masuk ke playbook storage.yaml ya. Di sini karena kosong, kita harus menambahkan atau mengisi playbooknya supaya bisa terinstall, seperti itu. Nah, di sini kita copy saja langsung. Nah, di sini yang pertama ini buat playbook yang menargetkan grup dan terapkan peran tersebut, seperti itu. Nah, di sini kita disuruh buat grup dulu, grup. Nah, terus yang kedua ini tentukan variabel, atur nama grup, volume ke dan untuk menggunakan perangkat, seperti itu. Nah, yang ketiga disuruh menentukan variabel, seperti itu. Yang keempat, membuat volume logis di dalam dengan nama, ukuran 128 MB, jenis sistem file dan titik, itu. Dan yang kelima, buat volume logis lain di dalamnya dengan nama, ukuran 256 MB, jenis sistem file dan titik kait, seperti itu. Nah, di sini jika kita sudah menambahkan atau mengisi playbook tersebut, kita langsung saja menyimpannya. Sekiranya sudah benar, kita perlu menyimpannya menggunakan titik 2 wiki, seperti itu. Nah, setelah kita simpan, setelah kita menyimpannya, kita perlu menjalankan playbook yang sudah kita buat. Kita akan mengetes lah, seperti itu, apakah terjadi kesalahan atau terjadi error atau benar, seperti itu, teman-teman. Nah, coba di sini kita jalankan menggunakan perintah Ansible navigatoran, seperti itu. Coba. Nah, di sini jika kita mengcopy perintahnya, mengcopy semua perintahnya itu, jangan lupa kita hapus tanda lebih besar, tanda lebih besar, seperti itu. Nah, ini setelah kita copy, kita langsung enter saja. Kita lihat hasilnya apakah sudah benar atau terjadi error, seperti itu, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Di sini sudah bisa terinstall, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di play recap nih, server Alep. Nah, terinstall, oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut
membuat nah sekarang kita akan lanjut membuat atau menulis isi playbook atau setelah terinstall kita akan melanjutkannya di dev main users.yaml seperti itu. Nah di sini tujuannya itu membuat pengguna atau web dev dengan hak sudo tanpa memerlukan kata sandi seperti itu ya. Nah di sini cara kita masuk ke dalam playbook dev user yaitu menggunakan perintah pim gitu ya teman-teman, menggunakan perintah pim.yaml. Nah, di sini kita masuk ke perintah ke playbook dev main users.yaml gitu. Nah di sini kita akan mengisikan perintah atau mengisikan menulis playbook seperti itu kan. Di sini kita langsung saja copy di bagian playbook yang paling bawah seperti itu. Nah ini playbook yang sudah selesai kita copy. Sekiranya jika ini benar, kita langsung saja kita langsung saja menyimpannya seperti itu. Kita simpan. Nah jika sudah, kita sekarang akan mencoba menjalankannya seperti itu menggunakan Ansible Navigator Run. Coba kita akan mencoba apakah bisa masuk atau enggak. Jangan lupa kita hapus tanda lebih besar ada yang kita copy. Ini kita langsung saja enter. Nah di sini kita disuruh memasukkan passwordnya. Nah passwordnya itu adalah red hat. Coba kita enter. Nah di sini kita tunggu sebentar. Oke ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah sekarang kita disuruh menggunakan SSH sebagai pengguna untuk masuk ke server seperti itu. Kita harus masuk ke server menggunakan SSH. Coba kita masuk ke SSH webdev. Coba kita enter. Oh ini sudah berhasil ya. Dia bilang last login. Nah di sini kita disuruh mengubah dan mengkonfigurasi bahwa tidak diperlukan kata sandi seperti itu. Nah di sini kita kembali ke menu root itu teman-teman menggunakan perintah sudo -i. Nah ini kita sudah keluar, kita sudah kembali ke menu root. Nah di sini kita akan logout seperti itu, logout menggunakan perintah exit. Kita keluar dari menu root seperti itu ya. Nah, kita exit. Kalau kita sudah exit, maka kita akan kembali ke webdev add server A seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita disuruh exit lagi. Kita balik lagi ke menu student. Di langkah kelima ini kita disuruh masuk ke menu network, ke playbook network.yaml seperti
seperti itu teman-teman. Di sini masuk ke playbook network.yaml, menggunakan peran sistem untuk mengkonfigurasi antarmuka jaringan pada host terkelola dalam grup inventaris dengan alamat network.yaml seperti itu. Ini kita akan mengisi supaya bisa berjalan seperti itu. Buat playbook dengan set nama yang menargetkan grup inventaris, sertakan peran dalam bagian drama network. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita masuk ke menu ke playbook network.yaml seperti itu. Nah, di sini kita isi dengan name, nick configuration, host, web servers, rules, min red hat.rail _system _rules.network. Kita simpan saja langsung. Nah, di sini dalam file dan tentukan kita akan meninjau bagian file dan tentukan variabel mana yang diperlukan untuk mengkonfigurasi antarmuka jaringan dengan alamat IP setting the IP konfigurasi readme.1172.25.250.45 seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja masuk itu, kita lihat. Di sini kita lihat apakah sudah berhasil. Di sini konfigurasi the root dia bilang. Di sini konfigurasi the root dia bilang ya. YAML network state interface name ETH1 tipe Ethernet, state up, IP version 4, enabled, true, addressnya 192.0, T2, T251. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini kita lanjut saja. Oke, di sini kita disuruh membuat folder baru menggunakan perintah mkdir. Mkdir itu perintah untuk kita membuat sebuah folder seperti itu, membuat sebuah folder. Nah, di sini kita disuruh membuat directory seperti itu dengan group _parse / web server seperti itu yang akan kita buat dengan perintah mkdir. Ini coba kita copy. Ini sudah kita di sini ada tulisan bilang create directory group parse, dan yang kedua created directory group _parse / web server seperti itu. Nah, di sini sekarang kita disuruh membuat file untuk menentukan variabel peran yang diperlukan network.yaml. Karena di sini coba kita tes dulu. Kita tes masuk dulu. Karena nilai variabel berlaku untuk host pada grup host. Kita perlu membuat file di directory web server group _parse / web server. Di sini kita sudah membuatnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi network connection. Kita tidak perlu menambahkan definisi variabel untuk mendukung konfigurasi antarmuka jaringan ETH1 seperti itu. Kita lanjut saja. Kita simpan dulu, kita keluar.
sini kita langsung loncat ke yang 5D5 seperti itu. Kita disuruh menjalankan playbook yang sudah kita buat tadi itu, atau mengkonfigurasi apakah berhasil atau terjadi error seperti itu. Coba dulu. Nah, di sini berhasil ya, hasil nah di sini sudah berhasil ya. Sekarang kita akan masuk ke playbook log_rotate.yaml seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan modul untuk membuat pekerjaan cron sistem pada host terkelola dalam grup inventaris seperti itu. Yang kedua, pekerjaan harus berjalan sebagai pengguna setiap malam tengah malam atau DevOps seperti itu. Yang ketiga, pekerjaan harus menjalankan perintah untuk memutar log di directory seperti itu. Nah, di sini kita disuruh menjalankan playbook log min_rotate.yaml menggunakan perintah pim log min_rotate.yaml. Dan di sini kita disuruh membuat playbook dan kita disuruh menambahkan garis yang diperlukan untuk memulai permainan. Harus menargetkan host terkelola dalam grup dan mengaktifkan eskalasi hak istimewa. Nah, di sini kita lanjutkan saja ke paling bawah. Nah, di sini yang bawah kita langsung copy agar cepat seperti itu, supaya cepat. Kita masuk ke playbook yang sudah terisi atau yang sudah selesai seperti itu. Sorry. Jika seperti ini, jika tidak bisa diketik atau kita harus tekan huruf I itu atau insert untuk menghapus ketikan yang salah. Nah, di sini kita akan copy, kita langsung copy paste saja ya. Nah, di sini setelah kita masuk ke insert, sekarang kita keluar menggunakan escape. Nah, setelah itu kita simpan lalu keluar titik 2 wiki itu. Nah, di sini kita disuruh mengecek seperti itu atau memverifikasi sintak playbook atau memperbaiki kesalahan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya seperti itu. Di sini kita harus melihatnya supaya tidak terjadi kesalahan di langkah selanjutnya seperti itu. Di sini menggunakan perintah Ansible Navigator Run / lebih besar -m log min_rotate.yaml sintak min check seperti itu. Oke, sini kita langsung copy saja. Jangan lupa hapus tanda lebih besar. Oke. Nah, di sini tidak ada kesalahan ya, tidak ada. Nah, di sini setelah itu kita disuruh menjalankan atau mengetes seperti itu, menjalankan apakah akan terjadi error atau benar seperti itu. Coba kita jalankan menggunakan perintah Ansible. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah berhasil ya, karena tidak ada error atau apa seperti itu. Nah, di sini kita disuruh menjalankan perintah untuk memverifikasi bahwa cron ada, berkas cron itu ada itu dan isinya benar.
jika sudah, kita disuruh keluar setelah selesai seperti itu. Nah, menggunakan perintah SSH. Nah, menggunakan perintah SSH DevOps @server A _ lebih besar tanda petik cat _etc_front.d _rotate_web. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, sekarang untuk menjalankan playbook yang sudah kita install dari tadi itu, yang sudah kita buat atau yang sudah kita install, yaitu ada 4 playbook. Yang pertama playbook storage.yaml, yang kedua playbook dev main user.yaml, yang ketiga network.yaml, dan yang keempat log main rotate.yaml. Nah, di sini bagaimana cara kita menjalankan keempat perintah ini dengan satu perintah seperti itu, yaitu kita harus menggabungkannya di dalam playbook set.yaml itu. Nah, di sini perintahnya itu gunakan vim site.yaml. Langsung enter. Nah, sini kita langsung copy saja, copy playbook keempat tadi, itu playbook yang sudah kita buat. Nah, di sini coba kita lihat apakah berhasil. Kita hapus lebih besar, jangan lupa. Ini kita disuruh masuk atau disuruh mengetikkan password, yaitu password yang tadi sebelumnya itu passwordnya itu adalah red hat. Kita masuk. Nah, di sini tunggu sebentar. Ini sudah selesai ya, karena ini sudah berhasil. Cukup sampai di sana ya. Nah, sekarang kita sebagai pengguna seperti itu, kita harus menilai pekerjaan atau project yang telah kita buat seperti itu. Mungkin ada perbaikan kegagalan yang dilaporkan seperti itu, dan jalankan kembali perintah yang berhasil seperti itu kan. Nah, di sini dengan menggunakan perintah lab, di sini kita supaya dia di-review langsung seperti itu. Mungkin ada kesalahan atau apa. Kita tunggu sebentar. Project yang sudah kita buat yaitu akan direview oleh Jupyter Lab langsung seperti itu. Kita tunggu sebentar. Di sini karena pada bagian verify ETH1 interface IP address-nya itu file, di sini saya mengira atau saya kira pada IP address-nya itu tidak perlu diisi seperti itu pada bagian
pada bagian mana dia, nah ini pada bagian yang ini seperti itu. Jadi pada bagian network.yaml itu teman-teman. Jadi mohon dimaklumi, mungkin selebihnya saya akan mempelajarinya lagi seperti itu. Nah setelah itu coba kita finish saja. Coba kita finish. Nggak bisa. Kita finish. Di sini karena file itu ya, kita langsung finish saja. Mungkin cuman itu yang bisa saya jelaskan. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin ini akan menjadi pembelajaran saya selanjutnya seperti itu.